Cerita berlanjut. Qin Jun sudah sampai di kota. Banyak orang yang berjualan. Qin Jun berkata, biarkan aku katakan, Daji dan yang lainnya kehilangan dengan tidak mengalami keramaian duniawi. Mereka benar-benar ketinggalan. Dan terdengar teriakan, berlari. Chen Suli, kenapa kamu tidak terus berlari? Bukankah begitu? Saya ingin mengatakan kebenaran kepada buruh. Apakah Anda nyaman berbaring di tanah seperti anjing? Qin Jun yang mendengar suara itu lalu ingin melihat kumpulan orang di depannya. Pergi dan lihatlah. Dan terlihat seorang pria berkata kepada orang di bawah dengan tersenyum jahat. Anda memiliki kemampuan untuk berdiri. Dan diketahui nama pria itu adalah Cheng Jie, putra dari keluarga Cheng. Dan yang di bawah bernama Chen Suli. Kemudian Chen Suli ditendang sampai terpental mundur sampai ada asap yang keluar. Qin Jun melihat itu ketika ingin membantu dia berpikir. Tidak, aku tidak bisa. Identitas saya terlalu sensitif. Jika saya membuat langkah yang menarik perhatian dari keluarga Cheng, mereka mungkin menemukan bahwa saya adalah pangeran ketiga buron. Itu bisa menyebabkan beberapa masalah. Haruskah saya membantu atau tidak? Di saat dia berpikir ada gadis yang menghadang Cheng Jie dan berkata, Cheng Jie, jangan melangkah terlalu jauh. Qin Jun berpikir bukankah ini gadis kecil yang menabrakku hari ini? Dengan wajah penuh nafsu Cheng Jie berkata, Yo, bukankah ini wanita tertua penguasa kota, Chen Miaoyin? Chen Suli menghadang Miaoyin. Miaoyin, minggir, itu bukan urusanmu. Dan muncul jendela sistem Ding. Temukan potensi jenius yang dilahirkan dengan kebenaran besar. Tiba-tiba Qin Jun melihat Miaoyin yang terdorong hampir jatuh dan menangkapnya. Chen Miaoyin, Anda pelacur, ucap Cheng Jie. Hati-hati, kata Qin Jun. Miaoyin berkata, itu kamu, bisakah Anda membantu saya dengan sesuatu? Qin Jun berkata, membantu kamu. Di sisi lain Cheng Jie berkata, untuk apa Anda masih berdiri di sana? Bawa pelacur itu kembali kepadaku. Tangkap anjing itu juga, malam ini, saya akan makan sup anjing. Miaoyin berkata, hotpot daging anjing. Anjing itu marah. Arf. Cheng Jie, Anda terlalu jauh sekarang, ucap Chen Suli. Persetan, siapa kamu? Beraninya Anda berbicara dengan saya? Qin Jun mengeluarkan aura dengan marah berkata, lalu siapa kamu? Miaoyin bahagia dalam hati, wah. Aura kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator. Cheng Jie berkata, anak nakal, apakah kamu, seragam penjaga? Apakah kamu seorang penjaga istana? Qin Jun menjawab, terus bagaimana jika tidak? Cheng Jie berpikir, mengapa pengawal kekaisaran datang ke kota Qingtan? Mungkinkah tidak, apa yang dilakukan keluarga Cheng di kota Qingtan tidak boleh ditemukan oleh pengawal kekaisaran? Cheng Jie mengubah ekspresi menjadi ramah berkata, ya ampun, ini adalah kasus pemburu yang diburu. Yang mulia, mohon maafkan atas kesalahan saya pantas menerima pukulan. Saya harap Anda dapat memaafkan pelanggaran saya. Tolong abaikan kesalahan saya kali ini. Anda sangat menarik. Mengingat status Anda, saya tidak akan membuat segalanya sulit bagi saudara-saudari Chen kali ini. Dalam hal ini, tuanku, saya akan kembali dan memberitahu ayah saya agar dia dapat membuat jamuan makan untuk Anda. Dan Cheng Jie pergi sambil berpikir jahat. Aku harus memberitahu ayahku penjaga yang datang ke kota Qingtan secepat mungkin. Dan Qin Jun mulai bertanya ke sistem. Sistem apa kebenaran bawaan yang Anda sebutkan? Siapa yang begitu jujur? Sistem menjawab, Chen Suli memiliki kebenaran yang besar dan merupakan bakat langka dalam mengatur dunia. Jika kebenaran yang menginspirasi kekaguman dirangsang, itu bisa memperlambat roh jahat. Qin Jun berpikir, luar biasa sistem, itu berarti Anda bisa mendapatkan bakat merasakan. Sistem menanggapi, ya, ini dapat dirasakan dalam kisaran tertentu, tetapi informasi lain saat ini tidak tersedia. Dan diperlihatkan Pak Tua yang marah bernama Cheng Zhan, kepala keluarga, menamparkan putranya. Saya tertipu. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mewarisi keluarga Cheng di masa depan dengan penampilan Anda saat ini? Cheng Jie menjawab, tidak akan pernah ada lagi kejadian berikutnya. Ayah pria itu bukan penjaga, jadi siapa lagi dia? Kenapa dia punya pakaian penjaga kekaisaran?
Ayahnya menjawab, pangeran ketiga seharusnya dikirim ke perbatasan untuk kerja keras oleh penjaga kekaisaran, dan tidak boleh berada di kota Qingtan. Pria yang Anda lihat mungkin pangeran ketiga. Cheng Jie terkejut dalam hati pangeran ketiga. Sedangkan Cheng Zhan sang ayah berpikir, pangeran ketiga harus dibawa ke perbatasan untuk melakukan tugas buruh, dan tidak boleh muncul di kota Qingtan. Kecuali, dia kabur. Jika pangeran ketiga melarikan diri dan dibawa ke ibu kota kerajaan oleh keluarga Chengku, bukankah masa depan? JR, ayah akan mengatur tugas lain untukmu. Bawa orang untuk menangkap pria berseragam penjaga. Kami akan mengantarnya ke ibu kota kerajaan dengan imbalan kekayaan keluarga Cheng di masa depan. Cheng Jie menjawab, ya. Keesokan harinya, Qin Jun sedang duduk santai sambil menikmati secangkir teh. Dan anjingnya bertanya, Master, apakah kau benar-benar akan menghancurkan keluarga Cheng untuk Chen Suli? Tiba-tiba Qian datang sambil berlari dan berkata, menghancurkan keluarga Cheng. Kenapa menghancurkan keluarga Cheng? Qin Jun menjawab, itu bukan urusanmu, jadi jangan mengganggu. Qian merasa diabaikan dan marah berkata kakau, dan melompat mengeluarkan jurus untuk menyerang Qin Jun dan berkata aku adalah putri dari Patriark Sekte Xuanling, beraninya kau begitu kasar kepadaku. Qin Jun menepis tangan Qian sambil memuncratkan air yang diminum, karena tidak sengaja mencengkram payudara Qian. Wajah Qian memerah karena malu, sedangkan Qin Jun dalam hati berkata, ini sangat lembut. Qian marah berkata, Qin Jun, kau pergi terlalu jauh. Qin Jun menanggapi, ahem, jangan main-main di siang bolong. Sambil berkata dalam hati, cukup mengesankan gadis ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang dalam. Qian balik berkata, kau, di sisi lain terlihat Su Daji menuruni tangga dan bertanya. Apa yang salah? Qin Jun menjawab, Daji kamu sudah bangun, apakah kau tidur nyenyak tadi malam? Daji menanggapi, Master hati-hati. Qin Jun bertanya, apa yang salah? Daji menjawab, tuanku dia memiliki Demon Qi. Demon Qi. Qin Jun berpikir, sejak zaman dulu, yang baik dan jahat saling bertentangan, kerajaan bulan kering milik yang baik, dan kultivator jarang datang ke sini. Bagaimana bisa ada kultivator iblis sekarang? Sepertinya tingkat kultivasi orang ini tidak rendah, aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Baik, aku akan lebih memperhatikan dalam beberapa hari ke depan untuk melihat apa yang dilakukan oleh para kultivator iblis ini di kerajaan bulan. Qian bertanya, apakah kau terburu-buru hari ini? Apakah kau ingin mengirimku ke Sekte Xuanling? Qin Jun menganggukkan kepala dan bilang hem. Dan tiba-tiba ada yang menendang pintu rumah penginapan. Dan orang-orang di penginapan panik dan berkata Cheng Jie di sini. Aku tidak tahu siapa yang mengacaukan keluarga Cheng, ini nasib buruk. Cheng Jie berkata, bajingan, kau tidak pergi. Qin Jun dengan santai menjawab. Hoh, Qian bertanya, siapa orang ini? Qin Jun bergumam. Melihat nasib buruk, di sisi Cheng Jie dengan wajah mesum berkata. Yo, ada dua keindahan, mulai hari ini dan seterusnya mereka milikku. Cheng Jie memerintahkan orangnya, ayo tangkap buronan pangeran ketiga Qin Jun hidup-hidup dan bawa dia kembali ke ibu kota kekaisaran. Tinggalkan dua keindahan itu kepadaku. Aku akan menangkap mereka sendiri. Kemudian Cheng Jie mulai akan menangkap Su Daji, jangan takut cantik kecil, saudara akan lembut. Su Daji marah dan mengeluarkan kekuatan biru di tangannya dan melemparkan serangan ke arah Cheng Jie sampai terbang terpental dan berkata, kau tidak memenuhi syarat untuk mengganggu tuanku. Cheng Jie berkata, Jalang apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda dari keluarga Cheng di kota altar hijau. Aku menyukaimu. Beraninya kau memukulku. Qin Jun dan Daji yang melihatnya merasa jijik dan tiba-tiba muncul jendela sistem. Memicu misi sampingan, potong akar rumput, detail misi bunuh Cheng Jie. Hadiah 500 XP, bunuh Cheng Zhan hadiah 2000 XP, menghancurkan keluarga Cheng, hadiah 3000 XP. Dan dapat kesempatan untuk membuka bakat warisan, Qin Jun bergumam. Misi ini harta apa yang aku inginkan, langkah pertama untuk menghancurkan keluarga Cheng, mari kita mulai dengan Cheng Jie. Dan Qin Jun mengeluarkan pistol di belakang badannya. Sedangkan Cheng Jie menghina Qin Jun, kamu takut. Jika kamu takut, ke sini dan berlutut akui kesalahanmu.
Tuan muda ini akan membiarkanmu seutuhnya, Qin Jun dengan tegas langsung membunuh Cheng Jie dengan pistol. Muncul jendela sistem, misi sampingan selesai bunuh Cheng Jie. Potong akar rumput memperoleh 534 XP. Para orangnya pun berteriak Tuan muda. Qin Jun meniup pistol sambil berkata, berisik. Di sisi lain orang berkerudung hitam yang menyaksikan itu berpikir, artefak spiritual kuning. Aku harus mendapatkan senjata spiritual ini. Daji berkata, Tuan, Qin Jun menanggapi, aku berubah pikiran, kita tidak perlu terburu-buru untuk hari ini, dan memanggil bawahannya, melolong anjing surgawi, Daji, ambil mayat Cheng Jie, ayo hancurkan keluarga Cheng.